Darahku menjadi dingin ketika aku melihat pria yang telah menghancurkan hidupku 7 tahun lalu. Dia berdiri tepat di sana, di pesta pertunangan putriku, tersenyum pada semua orang dengan senyum yang sama menakutkannya. Namun menawan, senyum yang telah membodohiku dahulu kala ketika aku masih menjadi janda kesepian. Tanganku gemetar hebat sampai aku menjatuhkan tong sampah itu, dan tong itu pecah di lantai marmer. Suaranya keras, seperti patah hati. Semua orang menoleh ke arahku. Aku tak bisa bergerak. Aku tak bisa bernapas. Aku hanya bisa menatap hantu dari masa laluku. Nama saya adalah Laksmi Wijaya, dan aku 65 tahun saya telah hidup cukup lama untuk mengenali pria yang menyakiti wanita dengan berpura-pura mencintai mereka. Aku berdiri di putriku Kirana, ruang tamu yang cantik, dikelilingi oleh orang-orang kaya dari Jakarta Selatan, dan saat itulah aku menyadari mimpi terburukku telah kembali. Namanya sekarang Baskara Diwan, tetapi saya tahu siapa dia sebenarnya. Kirana berlari menghampiriku. Bu, ibu baik-baik saja? Ibu seperti habis melihat hantu. Dia benar. Aku telah melihat hantu. Hantu bernama Baskara Santoso, pria yang hampir menghancurkanku di tahun 2018. Dia sekarang adalah tunangan putriku. Dia masih memiliki mata biru tajam itu, senyum tampan yang sama, dan cara yang sama untuk memikat semua orang di ruangan itu. Dia 50 tahun, tetapi dia tetap terlihat berbahaya. Tipe pria yang bisa membuat wanita lupa untuk berhati-hati. Aku baik-baik saja, sayang, kataku, tapi aku berbohong. Jantungku berdebar kencang. Pikiranku melayang kembali ke 7 tahun yang lalu. Pada tahun 2018, saya berusia 58 tahun dan baru saja menjadi janda. Suami saya Wisnu meninggal mendadak karena serangan jantung. Saya sangat sedih dan kehilangan. Lalu saya bertemu dengan seorang pria bernama Mike Santoso di kedai kopi dekat pusat duka. Dia berusia 42 tahun, baik hati, lembut, dan membuatku merasa hidup kembali. Selama 10 bulan, aku yakin telah menemukan kebahagiaan. Tapi kemudian aku mengetahui kebenarannya. Dia mencuri milik uang asuransi jiwa, uang yang Wisnu tinggalkan untukku. Sekarang, dia ada di sini lagi, menggunakan nama baru, Baskara Adiwangsa, dan dia akan menikahi putriku. Mom, let me introduce you. Said Kirana happily. Baskara. This is my mother, Laksmi Wijaya. Dia berjalan ke arahku, tersenyum manis. Sesaat aku melihat kilatan ketakutan di matanya, tapi kemudian menghilang. Nyonya Wijaya, katanya sopan sambil mengulurkan tangan. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Kirana selalu membicarakan Anda. Aku menjabat tangannya meski kulitku merinding. Saya bertanya, lalu apa pekerjaan Anda, Tuan Adiwangsa? Saya konsultan investasi, ujarnya lancar. Saya membantu orang-orang membuat pilihan cerdas dalam mengelola uang mereka. Aku hampir tertawa. Persis seperti yang dia katakan padaku bertahun-tahun lalu, tepat sebelum dia mengambil milikku. Jadi, bagaimana kamu dan putriku bertemu? Tanyaku. Kirana tersenyum cerah. Baskara sangat gigih. Dia mengajakku berkencan selama 3 minggu sebelum akhirnya aku setuju. Gigih. Ya, itu tipuannya. Dia juga melakukan hal yang sama padaku. Muncul setiap hari, bersikap sabar dan baik hati sampai aku mempercayainya. Malam semakin larut, saya menyaksikannya memikat semua orang di ruangan itu. Dia mengingat nama semua orang dan membuat mereka merasa istimewa. Kalau saja aku tidak tahu yang sebenarnya, mungkin aku akan menganggapnya luar biasa. Tapi aku tahu. Dan itu membuatku muak. Setelah pesta selesai, Kirana mengantarku ke mobil. Dia tampak sangat bahagia. Bukankah dia luar biasa? Bu, aku wanita paling beruntung di dunia. Kapan pernikahannya? Tanyaku lembut. 15 Oktober, katanya. Aku tahu ini sebentar lagi. Tapi kalau sudah tahu, ya sudah tahu. 15 Oktober, kurang dari sebulan lagi. Perutku mulas. Aku punya sedikit waktu untuk menghentikan ini. Kau lihat, Kirana punya dana perwalian dari ayahnya. Itu akan memberinya 25 miliar rupiah ketika dia berusia 35 tahun, hanya dalam 18 bulan. Aku punya firasat buruk kalau Baskara juga tahu hal itu. 3 malam tanpa tidur kemudian, saya duduk di dapur pada pukul 2 pagi, mencari namanya di internet. Aku mengetik, Baskara kuno, berulang kali, tetapi ada sesuatu yang salah. Tidak ada catatan tentang dia sebelumnya Januari 2020.
Tidak ada media sosial, tidak ada riwayat bisnis, tidak ada apa-apa. Rasanya seperti dia tidak ada sebelumnya. Itu nama palsu atau identitas baru. Saya menyewa seorang detektif swasta bernama Lang Mahesadia menemuiku keesokan paginya di sebuah warung makan kecil. Elang tampak serius dan cerdas. Dia membentangkan kertas dan foto-foto di atas meja. Rekam jejak Baskara Adiwangsa terlalu bersih, katanya. Tidak ada kejahatan, kredit bagus, semuanya tampak sempurna. Tapi semuanya dimulai dari tahun 2020, seperti dia lahir tahun itu. Aku merasakan tanganku gemetar. Bagaimana sebelum itu? Tanyaku. Elang menatapku dengan saksama. Sebelum tahun 2020, ada seorang pria bernama Baskara Santoso. Dia menghilang pada tahun 2018 setelah diselidiki atas penipuan asmara. Cangkirku bergetar. Penipuan macam apa? Dia menyasar para janda dan perempuan yang bercerai, kata Elang. Dia membuat mereka jatuh cinta, mendapatkan kepercayaan mereka, lalu mengambil uang mereka. Biasanya antara 500 juta dan 1 miliar rupiah setiap. Aku menutup mataku. Dia telah mengambil 750 juta dari saya, uang yang Wisnu tinggalkan untuk masa depan saya. Elang melanjutkan, saya menemukan lebih banyak kasus, di Bandung tahun 2020, Surabaya tahun 2022, dan Medan tahun 2023. Ceritanya selalu sama. Para perempuan itu berusia 28 hingga 35 tahun. Dia akan melamar dengan cepat dan menghilang sebelum pernikahan, mengambil semuanya. Aku menunjukkan foto Kirana kepada Elang. Itu putriku. Dia korban berikutnya. Elang mengangguk sedih. Anda satu-satunya yang bisa menghentikannya, Bu Wijaya. Tapi hati-hati. Dia ahli dalam membuat korban melawan keluarganya. Aku teringat bagaimana Kirana akhir-akhir ini menjadi jauh, membatalkan makan malam, bilang dia sibuk dengan acara-acara Baskara. Baskara sudah mengisolasinya, tapi kali ini, aku tidak lemah. Aku tidak hancur. Aku siap bertarung. Minggu itu, saya pergi ke rumah Kirana untuk makan malam. Itu selalu menjadi tradisi keluarga kami, tapi kali ini rasanya seperti masuk ke kandang singa. Baskara telah memasak makanan Italia yang mewah. Enak banget, sayang, kata Kirana sambil meremas tangan suaminya. Bu, ibu harus cari resepnya. Oh, aku ragu bisa membuatnya seperti Baskara, kataku manis. Aku yakin bahan-bahannya pasti sangat mahal. Baskara tertawa pelan. Sebenarnya, cukup sederhana, katanya. Rahasianya adalah meluangkan waktu untuk membangun kepercayaan. Biarkan semuanya berjalan secara alami. Saya mengerti maksud tersembunyinya. Dia suka membangun kepercayaan, agar dia bisa mencurinya nanti. Jadi, Baskara, kataku sambil memotong ayamku. Kirana bilang kamu dari pantai timur. Di mana tepatnya? Makassar, jawabnya santai. Tapi saya sering pindah kerja. Makassar, Bandung, Surabaya, Medan. Jantungku berdebar kencang. Dia baru saja mengonfirmasi semua yang dikatakan Elang kepadaku. Apa yang membawamu ke Jakarta? Tanyaku. Dia menatap lurus ke mataku. Terkadang hidup membawamu tepat ke tempat yang kau inginkan, katanya. Jakarta terasa seperti rumah sekarang. Apalagi sejak aku bertemu Kirana. Dia mengangkat tangannya dan menciumnya. Aku ingin berteriak, tapi aku tetap tenang. Dan keluargamu? Tanyaku. Apakah mereka akan datang ke pernikahanmu? Sayangnya, tidak, katanya sedih. Aku sendirian. Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Itu bohong. Bertahun-tahun yang lalu, dia bilang orang tuanya masih hidup tapi sudah berpisah. Dia telah mengubah ceritanya. Dia telah berlatih berbohong dengan lebih baik sekarang. Kirana meninggalkan ruangan untuk menerima panggilan telepon, meninggalkan kami sendirian. Baskara menatapku, senyumnya memudar. Kirana sudah banyak bercerita tentang masa kecilnya. Katanya pelan. Pasti berat membesarkannya sendirian setelah suamimu meninggal. Kami berhasil, jawabku hati-hati. Dia sangat percaya, katanya. Saya juga dengar soal dana perwaliannya. Itu dia. Alasan sebenarnya dia ada di sini. Dia menginginkan uangnya. Ya, kataku tenang. Dia memang beruntung. Tapi terkadang aku khawatir.
Ada orang yang mungkin memanfaatkan orang sebaik itu. Dia tersenyum, pura-pura tidak mengerti. Ya, katanya lembut. Aku juga khawatir tentang itu. Sesaat, kami hanya saling menatap. Kami berdua tahu yang sebenarnya. Aku ingat siapa dia sebenarnya, dan dia tahu aku tidak akan membiarkan dia menyakiti putriku. Ketika Kirana kembali, senyum palsu Bhaskara kembali. Aku senang sekali kita bisa bicara seperti ini, Laksmi, katanya hangat. Aku tahu kita akan jadi keluarga yang bahagia. Kirana menatap kami dan tersenyum. Lihat, Bu, sudah kubilang ibu pasti suka dia. Aku balas tersenyum, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi saat berkendara pulang malam itu, tanganku gemetar hebat sampai-sampai aku harus menghentikan mobil 2 kali. Bhaskara Santoso tidak akan kembali begitu saja ke dalam hidupku. Ia akan menyakiti orang yang paling kucintai di dunia ini, putriku. Kali ini, ia tidak akan menghilang begitu saja membawa banyak uang seperti sebelumnya. Kali ini, ia menginginkan segalanya. Senin pagi, telepon berdering. Ternyata putri saya, Kirana. Suaranya terdengar tegang dan asing. Bu, kita perlu bicara, katanya. Dia datang ke rumahku 1 jam kemudian. Namun, alih-alih masuk dan duduk bersamaku untuk minum kopi seperti biasa, dia malah berdiri di pintu dengan tangan bersedekap. Bhaskara bercerita tentang percakapanmu dengannya kemarin, katanya dengan nada dingin. Jantungku berdebar kencang. Obrolan apa? Tanyaku pelan. Jangan pura-pura, Bu. Ibu banyak sekali menanyakan pertanyaan pribadi waktu makan malam. Tentang keluarganya, masa lalunya. Ibu bersikap seolah-olah tidak percaya padanya. Aku berusaha tetap tenang. Aku cuma ingin mengenalnya lebih baik. Bukankah begitulah yang dilakukan ibu? Bukan begitu, bentak Kirana. Kamu bertingkah seperti detektif. Lalu kamu bahkan berkomentar kasar tentang makanannya dan asal-usulnya. Apa masalahmu, Bu? Aku bisa merasakannya sekarang. Bhaskara telah melakukan ini. Dia mencoba membuat putriku melawanku agar apapun yang kukatakan terdengar iri atau jahat. Sayang, aku cuma khawatir. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kataku lembut. Itu dia, kata Kirana cepat. Aku tahu kau akan bilang begitu. Kau tak tahan melihatku bahagia. Itu tidak benar, kataku sedih. Kau tahu itu. Benarkah? Tanyanya tajam. Sejak aku mulai berpacaran dengan Bhaskara, kau jadi aneh. Menanyakan pekerjaannya, latar belakangnya, semuanya. Hatiku terasa sakit sekali. Aku membesarkan Kirana sendirian setelah ayahnya, Wisnu, meninggal. Aku selalu berusaha melindunginya. Tapi sekarang, Bhaskara menggunakan cintanya untuk membuatnya meragukanku. Aku mencintaimu lebih dari apapun, kataku. Semua yang kulakukan adalah untuk melindungi dan mendukungmu. Lalu kenapa kamu tidak bisa bahagia untukku? Serunya. Akhirnya aku menemukan seseorang yang mencintaiku sepenuhnya dan ingin membangun kehidupan bersamaku. Tapi alih-alih bahagia, kamu malah mencoba menghancurkannya. Aku tidak bermaksud merusak apapun, kataku lembut. Aku hanya berpikir sebaiknya kau pelan-pelan saja. Itu persis seperti yang Bhaskara bilang, jawabnya sambil menggelengkan kepala. Dia bilang aku akan sulit melepaskanmu. Bahwa beberapa ibu cemburu ketika putri mereka menemukan cinta sejati. Bhaskara memainkan peran ini dengan sempurna. Dia membuat dirinya tampak baik dan pengertian. Sementara aku malah terlihat seperti ibu yang pencemburu. Apalagi yang Bhaskara katakan? Tanyaku pelan. Kirana menunduk, lalu mendongak dengan air mata berlinang. Dia bilang mungkin sebaiknya kita menjauhi semua drama ini sampai setelah pernikahan. Mungkin lebih baik kalau kamu tidak datang. Kata-katanya terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Putriku sendiri melarangku datang ke pernikahannya, karena seorang pria berbohong padanya. Tolong, mari kita bicarakan ini, pintaku. Tidak ada yang perlu dibicarakan, katanya sedih. Sudah kuputuskan. Aku hanya berharap kau bisa bahagia untukku. Lalu ia berbalik dan pergi, air mata mengalir di pipinya. Setelah dia pergi, aku duduk di dapur dan menangis lebih keras daripada sejak Wisnu meninggal. Bhaskara lah pelakunya. Dia telah mengambil putriku. Dia telah membuatnya percaya bahwa akulah yang jahat. Namun,
Ketika air mataku mengering, sesuatu yang lain tumbuh dalam diriku, kemarahan. Kemarahan yang kuat dan membara. Pria yang pernah mencuri dariku kini telah mencuri putriku juga. Aku mengangkat telepon dan menelepon teman lamaku, Elang Mahesa. Dia membuat kesalahan besar, kataku. Dia tidak mau aku datang ke pernikahan itu. Itu artinya dia sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang besar. Aku butuh bantuanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Elang. Aku memandang keluar jendela, ke pohon maple yang ditanam Wisnu saat Kirana lahir. Aku ingin tahu segalanya tentang Baskara Santoso, kataku. Setiap perempuan yang ditipunya, setiap kebohongan yang ia katakan. Lalu aku ingin menyelamatkan putriku, entah dia menginginkanku atau tidak. Selama seminggu berikutnya, Elang menyelidiki. Apa yang ia temukan membuatku muak. Baskara bukan sekadar pembohong, ia predator. Ia mencari perempuan yang baik hati, kaya, dan sedang mengalami masa-masa sulit. Lihat ini, kata Elang suatu malam, sambil membentangkan foto-foto di meja saya. Ini Gita Siregar, 34 tahun. Dia bercerai dengan suaminya dan mewarisi toko perhiasan neneknya. Baskara muncul 6 bulan kemudian. Ini foto mereka berdua. Saya melihat. Itu dia, tunangan putri saya, penampilannya persis sama. Selanjutnya, Nadia Wijaya, kata Elang. Dia kehilangan suaminya dalam kecelakaan dan mendapatkan uang asuransi jiwa. Lalu datanglah Baskara. Ceritanya sama. Foto lain. Wanita lain yang tersenyum di samping pria yang sama. Bandung, 2020. Lanjut Elang. Valencia Tan, seorang bos teknologi yang baru saja menjual perusahaannya. Dia juga bertemu Baskara. Semua perempuan ini berusia antara 30 dan 40 tahun. Sama seperti Kirana, cerdas, sukses, dan punya banyak tabungan. Apa yang terjadi pada mereka? Tanyaku, takut. Gita kehilangan segalanya. Nadia kehilangan rumahnya. Valencia mengalami gangguan jiwa. Dia masih menjalani terapi, kata Elang lembut. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Kirana saat ia tahu pria yang dicintainya telah menghancurkan hidupnya. Hatinya pasti hancur, sama seperti hatiku yang hancur 7 tahun lalu. Ada lagi? Tanyaku. Ya, kata Elang. Dia sudah pakai banyak nama sebelumnya. Markus Adiwangsa, Michael Satgita, Matius Santoso. Namanya selalu diganti-ganti supaya sulit dilacak. Tapi selalu menghilang seminggu sebelum pernikahan. Tepat setelah pasangan itu mendaftarkan rekening bank mereka. Aku melihat kalender di ponselku. Pernikahan Kirana jatuh pada tanggal 15 Oktober. Itu berarti dia akan menghilang sekitar tanggal 8 Oktober, hanya 5 hari lagi. Kita harus bertindak cepat, kataku. Ya, Elang mengangguk. Tapi hati-hati. Dia berbahaya, tidak kejam, tapi pintar. Dia sudah merencanakan balas dendam ini selama 7 tahun. Aku juga, kataku pelan. Dia pikir aku masih janda yang hancur seperti yang ditipunya tahun 2018. Tapi aku sudah belajar banyak sejak saat itu. Sore itu, saya pergi ke kantor Kirana dan menunggu di tempat parkir. Biasanya dia lembur di hari Selasa, dan saya tahu Baskara tidak tahu jadwal lengkapnya. Ketika keluar, ia tampak lelah namun bahagia. Ia sedang berbicara di telepon, mungkin dengan Baskara, sambil tertawa pelan. Ketika ia melihatku, senyumnya lenyap. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Tanyanya. Aku datang untuk minta maaf, kataku lembut. Kau benar. Aku terlalu protektif dan tidak adil pada Baskara. Kirana berkedip, terkejut. Benarkah? Ya, kataku, terdengar setulus mungkin. Aku takut kehilanganmu. Tapi sekarang aku melihat betapa bahagianya dia membuatmu. Aku salah. Dia sedikit melunak. Aku bahkan menelepon Baskara sore ini, tambahku. Aku mengundangnya makan siang besok. Aku ingin meminta maaf secara langsung dan mengatakan bahwa aku merestuinya. Mata Kirana berbinar. Benarkah, Bu? Ya, aku tersenyum. Aku ingin dia tahu diriku yang sebenarnya. Malam itu, aku terjaga, menyadari ini risiko besar. Jika aku gagal, aku mungkin kehilangan Kirana selamanya.
Tapi jika aku tidak berbuat apa-apa, Baskara akan menghancurkan hidupnya. Keesokan harinya, saya memilih restoran yang bagus, cukup mewah untuk Baskara, tetapi cukup tenang untuk perbincangan kami. Dia datang terlambat 5 menit, tampak percaya diri dan menawan. Laksmi, katanya sambil mencium pipiku. Terima kasih sudah menghubungiku. Kirana sangat senang. Aku berutang maaf padamu, kataku hangat. Aku tidak adil pada minggu malam. Aku begitu mencintai putriku sampai-sampai aku jadi protektif. Dia mengangguk. Aku mengerti sepenuhnya. Kirana beruntung memilikimu. Kami mengobrol tentang hal-hal kecil sampai dia tampak nyaman. Lalu aku mendekatkan diri. Boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Tentu saja, katanya. Apakah kamu pernah jatuh cinta sebelumnya? Tanyaku. Sesuatu berkelebat di matanya sejenak. Ya, bertahun-tahun yang lalu. Tapi tidak berhasil. Dia sudah tua, sedang mengalami masa sulit. Aku mencoba membantu, tapi terkadang waktunya memang salah. Jantungku berdebar lebih cepat. Dia sedang membicarakanku, tapi dia tidak tahu aku wanita yang sama. Pasti sakit, kataku. Memang, katanya lembut. Tapi kalau itu belum berakhir, aku belum siap untuk Kirana. Aku tersenyum tenang. Dia pasti cantik, kataku. Memang, jawabnya. Baik, pintar, sedih. Dia baru saja kehilangan suaminya. Namanya Laksmi Purnomo. Lucu, kan? Sekarang aku akan menikahi Laksmi yang lain. Darahku membeku. Dia tahu. Dia sudah tahu sejak lama. Dia tersenyum lembut. Dunia ini sempit, ya? Kapan kamu tahu? Bisikku. Pesta pertunangan, katanya lembut. Aku langsung mengenalimu. Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang. Aku sering memikirkanmu, katanya. Semoga kau menemukan kebahagiaan. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik daripada yang kuberikan padamu. Restoran itu terasa seperti bergerak di sekitarku. Ini tidak seperti yang kuduga. Kupikir akan ada kemarahan atau ancaman menakutkan. Tapi Baskara tampak tenang. Senyumnya sedih, hampir seperti ia merasa kasihan. Ia berkata lirih, waktu muda dulu, aku bodoh. Kupikir uang lebih penting daripada manusia. Ternyata aku salah. Aku menyesalinya setiap hari. Ia meminta bon kepada pelayan, lalu kembali menatapku. Matanya tampak nyata, penuh perasaan. Kalau kamu ketemu dia lagi, katanya, tolong sampaikan maafku. Sampaikan maafku yang sedalam-dalamnya. Saat aku berdiri hendak pergi, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahuku. Terima kasih sudah makan siang bersamaku. Dan terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Kirana beruntung memiliki ibu yang begitu menyayanginya. Aku melihatnya pergi, merasa tersesat. Aku bertanya-tanya apakah Baskara Santoso adalah aktor terhebat sepanjang masa, atau apakah dia benar-benar telah berubah dalam 7 tahun terakhir. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Dia tahu siapa aku. Dia memainkan permainan yang berbeda. Aku tetap di restoran selama 20 menit setelah dia pergi. Pikiranku dipenuhi kebingungan. Penampilannya sempurna, penuh penyesalan dan kesedihan. Namun, 7 tahun penderitaan telah mengajariku untuk melihat kebohongan. Bahkan ketika kebohongan itu tampak baik. Ponselku bergetar. Ternyata ada pesan dari Kirana. Bu, Pak Baskara bilang makan siangnya enak. Dia sangat berterima kasih ibu memberinya kesempatan. Aku sangat senang kita semua bisa menjadi keluarga. Rasa dingin menjalar di punggungku. Ini baru. Dia tidak lagi mengancam. Dia menggunakan kebaikan dan rasa bersalah untuk membuatku lengah. Aku langsung pergi ke kantor Elang. Dia melihat wajahku dan tahu ada yang tidak beres. Dia mainnya beda, kataku. Aku ceritakan semuanya tentang makan siang. Elang mengerutkan kening. Jadi sekarang dia bertingkah seperti orang yang sedih dan menyesal. Tapi dia tahu siapa kamu. Dia sudah merencanakan ini. Aku mulai mondar-mandir. Apa tujuan sebenarnya dia? Kalau dia sudah berubah, kenapa dia malah mengincar Kirana? Elang menggeleng. Dia tidak berubah. Laksmi. Pria seperti dia tidak punya hati. Mereka justru semakin pintar.
Mereka menemukan cara baru untuk mengendalikan. Ia mengeluarkan berkas baru. Aku menemukan sesuatu. Setiap korbannya dalam 5 tahun terakhir adalah putri atau anggota keluarga dari korban-korbannya di masa lalu. Tubuhku membeku. Apa? Dia menunjukkan foto-fotonya kepadaku. Bandung 2020, bibi korbannya ditipu olehnya pada tahun 2019. Surabaya 2019, saudara perempuan-perempuan itu adalah korban berikutnya pada tahun 2021. Dia menargetkan keluarga, bukan demi uang, tetapi demi balas dendam. Ini tentang kekuasaan. Aku terduduk di kursi. Kini aku mengerti. Dendamnya lebih besar dari yang kukira. Dan Kirana hanyalah target terbarunya. Masih ada lagi, kata Elang. Dia tahu segalanya tentang hidupmu. Dia tahu pekerjaan Kirana, teman-temannya, dana perwaliannya, semuanya. Dia sudah di Jakarta selama 8 bulan, menunggu waktu yang tepat untuk bertemu dengannya. Dia sengaja bertemu dengannya di pusat kebugaran. Jantungku berdebar kencang. Aku menelepon Tasha, salah satu teman Kirana. Tasha, aku butuh bantuanmu, kataku. Ini bisa berbahaya. Saya siap, katanya. Aku ingin kau mencari tahu apakah Baskara sudah berbicara dengan teman-teman Kirana yang lain. Mungkin teman-teman kuliahnya. Tasha terdiam sejenak. Aneh. Kirana memang bilang 2 teman kuliah lamanya ditelepon oleh seorang investor yang menanyakan tentangnya. Dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Hatiku mencelos. Baskara mengetahui segalanya tentang Kirana melalui teman-temannya. Setelah menutup telepon, saya melihat papan besar berisi foto dan berkas milik Elang. Baskara telah mengubah balas dendam menjadi ilmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku. Kita melawan sains dengan sains, kata Elang. Saya menghubungi agen FBI Wisnu Tan. Dia sudah bertahun-tahun melacak Baskara atas kasus penipuan dan pencurian. Kita butuh bantuan mereka. Tapi Kirana akan membenciku, kataku pelan. Dia akan berpikir aku telah menghancurkan kebahagiaannya. Lalu kita akan membuatnya menunjukkan wajah aslinya, kata Elang. Aku setuju. Rencanaku berisiko. Aku akan membuat Baskara berpikir dia menang, bahwa aku sudah menyerah. Lalu kami akan merekamnya saat dia menunjukkan jati dirinya. Itu artinya akulah yang harus menjadi umpannya. Malam itu, Tasha dan saya duduk di apartemennya sambil memikirkan sesuatu. Ini gila, katanya. Jika Baskara benar-benar menginginkan Kirana, dia tidak akan bertahan lama setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, kataku. Kami membuat rencana. Tasha akan memberitahu Kirana bahwa aku mengalami kecelakaan kecil dan perlu istirahat di tempat tidur. Dengan begitu, aku akan tampak lemah dan tidak berbahaya. Elang akan berpura-pura menjadi penyidik yang sedang memeriksa latar belakang Baskara, tetapi kemudian mengatakan bahwa dia bersih. Ini akan membuatnya merasa aman. Rabu malam, Tasha menelepon Kirana. Ibumu terjatuh kecil, katanya. Kirana langsung meneleponku. Bu, ibu baik-baik saja? Aku mau ke sana. Tidak, sayang, kataku lemah. Aku baik-baik saja. Dokter bilang aku hanya butuh istirahat. Mungkin sebaiknya aku berhenti mengganggu kebahagiaanmu. Oh, Bu, kata Kirana lembut. Aku tidak pernah ingin ibu terluka. Aku hanya ingin ibu percaya padaku. Baskara memang luar biasa. Setelah menutup telepon, saya merasa mual. Tapi berhasil. 1 jam kemudian, Baskara menelepon. Laksmi, aku dengar kamu kecelakaan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kataku. Aku akan membawakanmu sup besok. Sup ayam buatanku, enak sekali. Itu baik sekali, tapi kamu tidak harus melakukannya. Enggak masalah. Keluarga memang mengurus keluarga, kan? Kata-katanya membuatku merinding. Tapi aku setuju. Sore berikutnya, Baskara datang membawa sup dan senyum hangatnya. Aku tampak lemas, duduk dengan jubah mandiku. Kamu tidak harus melakukan ini, kataku. Omong kosong, jawabnya. Kebahagiaan Kirana bergantung pada kedamaian kita. Dia menyajikan sup dan duduk di dekatku. Aku sedang memikirkan pembicaraan kita, katanya lembut. Tentang kesalahan.
Tentang kesempatan kedua. Dia tampak serius. Aku pernah menyakiti seseorang. Seorang wanita bernama Maggie Thompson. Aku mengambil uangnya. Kupikir dia akan baik-baik saja. Tapi dia tak pernah pulih. Aku menghancurkan kepercayaannya. Rasa bersalah itu menghantuiku. Ia mendesah dalam-dalam. Saat bertemu Kirana, aku melihat kesempatan untuk penebusan. Memberikannya semua yang pernah kuambil dari orang lain. Cinta, rasa aman, kepercayaan. Aku mendengarkan dengan tenang, tetapi jantungku berdebar kencang. Suaranya terdengar penuh perhatian, tetapi aku bisa merasakan sesuatu yang dingin di dalamnya. Lalu aku mengerti. Dia tidak berencana mencuri dari Kirana dan pergi. Dia ingin kendali penuh atas hidup, uang, dan pilihan Kirana. Dia beruntung memilikimu, kataku. Kita berdua beruntung, jawabnya. Kecelakaanmu mengingatkan Kirana betapa rapuhnya keluarga. Jika terjadi sesuatu padamu, dia akan membutuhkan seseorang yang kuat, seseorang untuk membimbingnya. Maknanya jelas. Dia berencana menyingkirkanku sepenuhnya. Mungkin membuatnya tampak seperti kecelakaan lagi. Darahku membeku. Malam itu, setelah dia pergi, saya duduk bersama Elang dan agen Wisnu Tan. Kami menonton rekaman pembicaraan kami. Itu belum cukup, kata Wisnu. Dia tidak mengaku menyakitimu. Dia hanya terdengar khawatir dengan kesehatanmu. Aku menatap layar, hatiku terasa berat. Kalau begitu, kita harus membuatnya menunjukkan sisi gelapnya, bisikku. Elang mencondongkan tubuh ke depan, matanya serius. Bagaimana dengan bukti bahwa dia mencuri uang? Tanyanya. Wisnu mengangguk. Buktinya kuat, tapi tidak langsung dalam kasus ini. Dia belum menerima uang dari Kirana. Jantungku terasa berdebar kencang. Jadi, kita menunggu. Ya, kata Wisnu. Kita tunggu sampai dia melakukan kesalahan. Dia membuka sebuah berkas besar dan tebal. Ada lagi yang belum kuceritakan padamu, katanya. Di dalam berkas tersebut terdapat banyak foto Baskara yang diambil di berbagai kota. Kami sudah mengawasinya selama 2 tahun, kata Wisnu pelan. Dia tidak hanya menipu keluarga. Dia menyingkirkan orang-orang yang bisa mengungkapnya. Dia menargetkan mereka dengan hati-hati. Aku merasa kedinginan di sekujur tubuh. Apa maksudmu? Tanyaku. Wisnu menatapku tajam. Setiap perempuan yang diselingkuhi Baskara dalam 5 tahun terakhir pasti meninggal dalam kecelakaan atau menghilang. Selalu dalam waktu 18 bulan setelah bertemu dengannya. Elang tersentak. Maksudmu dia membunuh mereka? Kita belum bisa membuktikannya, kata Wisnu. Tapi begitu banyak kecelakaan bukanlah suatu kebetulan. Aku merasakan tanganku gemetar. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Karena kamu harus bersikap normal, kata Wisnu lembut. Kalau kamu tahu dia calon pembunuh, perilakumu pasti akan berubah. Dia pasti akan menyadarinya. Aku teringat sup yang pernah dibawakan Baskara untukku. Bagaimana dia memaksaku memakannya? Oh tidak, bisikku. Dia memberiku sup. Saya sudah mengujinya, kata Wisnu cepat. Aman. Tapi itu menunjukkan dia sedang menguji peluang. Bagaimana dengan putriku, Kirana? Tanyaku. Apakah dia dalam bahaya? Belum, kata Wisnu. Dia mengikuti suatu pola. Pertama, dia mendapatkan akses legal ke uang perempuan itu, melalui pernikahan, melalui rekening bank bersama, melalui surat kuasa. Lalu, terjadilah kecelakaan. Jadi, kita punya waktu. Tapi tidak banyak. Pernikahan, kataku. Bulan madu, koreksi Wisnu. Biasanya saat itulah korbannya menghilang. Ruangan itu hening. Kebenaran itu menghantamku dengan keras. Baskara tidak hanya ingin mencuri uang. Dia ingin menikahi putriku, mengambil semuanya, lalu membunuhnya. Sama seperti yang dia lakukan pada orang lain. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisikku. Wisnu menutup berkas itu. Kita membuatnya terburu-buru. Kita memaksanya membuat kesalahan sebelum pernikahan. Bagaimana? Tanyaku. Dengan membuatnya berpikir kau tahu segalanya, kata Wisnu. Kau akan menemuinya di tempat yang aman, dengan kamera dan perekam tersembunyi.
Buat dia percaya kau akan mengatakan yang sebenarnya pada Kirana. Itu berbahaya, kataku. Ya, Wisnu setuju. Tapi itu satu-satunya cara. Aku memikirkan Kirana, hatinya yang baik, mimpi-mimpinya, kehidupan yang ingin dihancurkan Baskara. Kapan? Tanyaku. Besok malam, kata Wisnu. Dia akan mengira kamu sendirian karena aku akan menghadiri konferensi hukum. Malam itu, saat berkendara pulang, tanganku gemetar. Aku tahu aku akan berhadapan dengan pria yang membuat pembunuhan tampak seperti seni. Tapi aku tidak takut lagi. Aku bukan janda sedih yang ditipunya pada tahun 2018. Aku bukan ibu ketakutan yang dia coba tipu lagi. Saya adalah seorang wanita yang telah belajar cara mengenali monster yang bersembunyi di balik senyuman. Besok, dia akan mempelajari apa yang telah saya pelajari. Malam berikutnya, saya pergi ke apartemen Baskara. Wisnu dan tim FBI-nya sudah menunggu di luar. Siap. Saya memakai perekam kecil untuk merekam semua yang dikatakan Baskara. Ingat, kata Wisnu sebelum aku masuk. Buat dia berpikir kamu tahu segalanya. Harga dirinya akan membuatnya bicara. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitimu. Dia benci hal-hal yang berantakan. Aku menaiki tangga dengan jantung berdebar kencang. Aku tahu ini bisa menyelamatkan putriku, atau mengakhiri hidupku. Baskara membuka pintu mengenakan pakaian kasual, tersenyum seperti biasa. Laksmi, katanya. Kejutan sekali. Bagaimana kabarmu? Lebih baik, kataku. Bisakah kita bicara? Tentu saja, katanya sambil minggir. Apartemen itu tampak seperti kamar hotel. Terlalu bersih, terlalu sempurna, tanpa barang pribadi sama sekali. Apakah Anda ingin minum? Tanyanya ramah. Tidak, kataku. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Wajahnya sedikit berubah, seolah sedang berpikir dengan saksama. Ada apa? Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Sedetik kemudian, senyum palsunya lenyap. Tatapannya berubah dingin, seperti mata seorang pemburu. Lalu senyumnya kembali. Saya tidak yakin apa maksud Anda, katanya. 7 tahun yang lalu, kataku dengan suara berat. Kau Baskara Santoso. Kau mencuri 750 juta rupiah dariku dan menghilang. Mau kusebutkan nama-nama lainnya? Valencia Tan, Nadia Wijaya, Gita Siregar. Dia tetap tenang, terlalu tenang, seperti predator yang tengah mempertimbangkan apakah akan menyerang. Bagi saya, itu hanya sekadar nama, katanya. Nama-nama itu juga sudah dikenal FBI, sampai mereka mulai menghubungkan titik-titiknya, kataku. Mantanmu, Valencia, adalah agen federal. Dia sudah bertahun-tahun membangun kasus melawanmu. Baskara pindah ke dapur dan membuka laci. Aku tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukannya. Tapi aku terus berbicara. Kemarin kau bilang ingin menebus dosamu dengan melindungi Kirana dari patah hati, kataku. Puitis sekali. Tapi kita berdua tahu itu bukan yang kau inginkan. Dia menatapku, berpura-pura tenang. Menurutmu apa yang kuinginkan, Laksmi? Kurasa kau berencana menikahi putriku, mengambil alih uangnya, lalu menyebabkan kecelakaan tragis saat bulan madu, sama seperti yang kau lakukan pada korban-korbanmu yang lain. Tangannya membeku di dalam laci. Lalu ia berbalik, senyum palsunya lenyap. Buktikan, katanya dingin. Aku nggak harus, kataku. Aku cuma harus bilang yang sebenarnya ke Kirana. Dia menyeringai. Dan kau pikir dia akan percaya? Ibu yang sudah berusaha menghancurkan kebahagiaannya sejak hari pertama. Dia akan percaya FBI, kataku. Mereka punya bukti, 6 pembunuhan di 4 negara bagian. Dia tertawa pelan. Mereka punya kecelakaan, bukan bukti. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir, kataku. Dia menatapku, lalu tersenyum lagi. Kau tahu apa yang lucu, Laksmi? Sekalipun Kirana percaya padamu, itu tak akan jadi masalah. Kenapa tidak? Tanyaku. Karena dia sudah menandatangani surat pemindahan dana perwaliannya ke rekening bersama dengan saya. Sebagai tunangannya, saya punya akses legal ke semuanya. 27 miliar rupiah akan menjadi milik saya hari Senin. Darahku membeku. Dokumen apa? Dokumen pranikah, katanya bangga.
Dia pikir aku melindungi masa depan kami. Tepat pada saat itu, tim FBI mendobrak pintu. Bhaskara Santoso, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, pencurian identitas, dan konspirasi pembunuhan. Bhaskara tidak gentar. Saat mereka memborgolnya, ia menatapku dan berkata, "Kau terlambat, Laksmi." Saat Kirana tahu, aku sudah tak tersentuh. Namun dia salah. Sebuah suara terdengar dari ambang pintu. "Tidak, Bhaskara," kata Kirana, melangkah masuk ke ruangan bersama 2 agen FBI. "Kalian terlambat." Wajah Bhaskara menjadi pucat. "Aku tidak pernah menandatangani dokumen keuangan apapun," kata Kirana dingin. "Dokumen yang kau berikan itu palsu. FBI sudah menyiapkannya untuk menjebakmu. Uang asliku aman." Mata Bhaskara melebar. "Itu tidak mungkin." Kirana menyilangkan tangannya. "Kau pikir aku tidak akan menyadari ibuku melakukan pengawasan? Aku tidak akan tahu kenapa dia selalu ada di sekitar sini? Aku sudah tahu ada yang tidak beres selama berminggu-minggu. Aku hanya butuh bukti." Dia tampak hancur. 2 tahun kemudian, Bhaskara, yang nama aslinya adalah Markus Setiawan, dinyatakan bersalah atas 6 pembunuhan dan banyak kejahatan penipuan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kirana kembali ke kehidupannya, lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia belajar bahwa cinta itu baik, tetapi kepercayaan harus diraih. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria yang benar-benar peduli padanya. Namun kali ini, dia selalu meminta nasihat saya sebelum mengambil keputusan besar. Dan saya juga belajar sesuatu. Terkadang, melindungi anak bukan berarti menyembunyikan kebenaran. Melainkan, mempercayai mereka untuk menghadapinya bersama Anda. Beberapa pertempuran diperjuangkan dengan rasa takut, yang lain dengan keberanian. Namun pada akhirnya, keluarga selalu menang.